Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Feng Yuan. Kita masih akan terus bergulat dengan alam mimpi dari Wu Shuai. Sedikit cerita bahwa Wu Shuai itu adalah cucu dari Duklong sekaligus pendiri dari Istana Naga. Yang mana di part kemarin kita mendengarkan sebenarnya rumah Gu yang dibangun oleh Wu Shuai itu diberi nama Pengadilan Naga. Kok bisa kemudian berubah menjadi Istana Naga? Kita akan cari tahu nanti di part kali ini. Dan sekali lagi, Wu Shuai yang ada di cerita ini sebenarnya adalah klon manusia naga Feng Yuan. Tetapi tampaknya dia sudah kehilangan jati dirinya karena terpengaruh oleh alam mimpi. Jadi dia bahkan kini menganggap dirinya sebagai Wu Shuai. Maka kalau diperhatikan dari part sebelumnya, panggilan dari klon manusia naga sudah bukan lagi klon manusia naga, melainkan Wu Shuai. Langsung saja kita akan sambung kisah hidup Feng Yuan di part 386. Setelah pengadilan naga dibangun, adegan pun berubah. Kini pertempuran sengit sedang berlangsung dan sudah mencapai puncaknya. Di depan Wu Shuai terlihat seorang laki-laki yang tubuhnya sudah penuh dengan luka, tapi auranya masih tetap meluap-luap. Orang ini adalah Song Taozi, seorang immortal dari Istana Awan dan Angin, salah satu dari 10 sekte kuno di benua tengah. Kali ini mereka sedang bertarung. Song Taozi, meskipun dia terluka parah, tapi kini dia berada di atas angin. Dia menatap ke bawah ke arah Wu Shuai. Wu Shuai, kau gagal menghentikan gerakan pembunuhku ini, dan itu adalah kesalahan terbesarmu. Bersiaplah untuk mati. Song Taozi meraung. Tubuhnya memancarkan cahaya hijau pekat. Cahaya hijau itu menyelimuti Song Taozi lalu menyebar dengan cepat ke segala arah. Jejak-jejaknya menyerupai daun pinus, berlapis-lapis, bertumpuk-tumpuk tanpa henti dan menerjang ke arah Wu Shuai. Wu Shuai kini tidak bergerak sedikit pun. Dia terbaring di dalam kawah yang terbentuk di sekitarnya. Para immortal yang mengamati dari kejauhan hanya menghela nafas panjang. Wu Shuai akan kalah, kata salah seorang immortal di antara mereka, seolah itu menjadi hukuman mati bagi Wu Shuai. Immortal lainnya menyahut, itu sudah wajar. Song Taozi adalah immortal peringkat 7 puncak. Dia berasal dari Istana Awan Angin, salah satu 10 sekte kuno. Kalau kita bicara tentang kekuatan tempur, Song Taozi termasuk salah seorang immortal peringkat 7 yang berada di peringkat 3 teratas. Wu Shuai yang menentangnya, dia benar-benar mencoba melampaui batasnya sendiri. Itu benar, dia hanyalah manusia naga. Sebenarnya sudah luar biasa dia bisa bertahan sampai sejauh ini, kata immortal lain yang menimpali. Kemudian ada lagi yang berkata, dia mungkin memang sudah bekerja keras, tetapi apa gunanya semua itu? Pada akhirnya, Wu Shuai telah membuat perjanjian dengan Istana Awan dan Angin sebelum pertarungan ini. Dan hasil dari pertarungan ini akan menentukan kepemilikan dari Pulau Bunga Selatan. Kekalahan Wu Shuai ini benar-benar memalukan. Kerja kerasnya selama ratusan tahun akan berakhir sia-sia. Yang lain berkata, benar.
Kudengar Wusuwai dan sesama manusia naganya telah mengelola Pulau Bunga Selatan dengan sangat baik. Tempat itu kini penuh dengan sumber daya, dan sekarang semuanya akan jatuh ke tangan Istana Awan dan Angin. Mereka semua mencibir, tapi ada seorang immortal yang kemudian menyela. Kalian tidak bisa mengatakan begitu. Bagaimanapun dulu, Wusuwai adalah orang yang merebut Pulau Bunga Selatan dari Istana Awan dan Angin dengan skema yang licik. Ini hanyalah tindakan pembalasan dari Istana Awan dan Angin. Menurutku, Wusuwai memang pantas menerima ini. Mendengar itu, semua orang kembali teringat akan cerita lalu. Dan mereka kini justru tampak puas ketika melihat penderitaan dari Wusuwai. Di sudut lain, terlihat Taikin. Dia menatap pertempuran itu dengan mata berkaca-kaca. Dia terus berdoa, "Kak Wusuwai, semoga kamu selamat." Lalu, para manusia naga sendiri juga tampak muram ketika melihat pemandangan ini. Tapi, ada segelintir orang yang tatapannya penuh dengan harapan. Orang-orang itu adalah mereka yang sudah mengetahui skema rahasia di balik semua ini. Salah satunya adalah Wang Wei. Dalam hati dia berteriak, "Saudaraku, sudah saatnya kamu menggunakan itu. Gunakanlah dan kejutkan seluruh dunia. Ini adalah panggung yang paling tepat." Dan pada saat berikutnya, saat gelombang cahaya hijau mendekat, Wusuwai tidak takut melainkan tampak tersenyum tipis. Dia lalu berkata, "Song Taozi, kau akhirnya menggunakan gerakan ini. Tahukah kamu bahwa aku telah menunggu lama untuk momen ini?" Wusuwai tertawa. Sementara Song Taozi pun terkejut. "Apa maksudmu?" Tidak perlu dijelaskan lebih jauh, karena pada saat berikutnya, sebuah bangunan kolosal muncul entah dari mana. Wusuwai lalu masuk ke dalam bangunan itu dan mulai menggerakkannya. Bangunan itu terlihat seperti sebuah istana raksasa. Istana itu terlihat tinggi menjulang ke langit, bahkan sampai menembus awan. Orang-orang pun terkejut. "Apa itu? Tunggu, bukankah itu rumahku?" Yang lain berkata, "Tapi aku tidak pernah melihat rumahku seperti itu. Apakah Wusuwai sendiri yang membuatnya?" Semua orang bertanya-tanya, tetapi sesuai aturan bahwa kedua belah pihak memang boleh menggunakan harta masing-masing. Karena saat ini Wusuwai menggunakan rumahku itu, artinya rumahku itu adalah miliknya sendiri. Mendengar itu banyak immortal yang mulai panik. "Oh surga, bagaimana mungkin manusia naga kini memiliki rumahku? Dan rumahku ini juga memiliki aura peringkat 7. Mungkinkah rumahku ini benar-benar adalah peringkat 7? Semua orang bertanya-tanya. Lalu seorang immortal berseru, "Lihat, istana itu sama sekali tidak terpengaruh. Meski diterpa gelombang pinus surga hijau, rumahku Wusuwai dapat dengan mudah menerobosnya." Melihat itu, tentu saja banyak orang yang tidak percaya. Sementara itu wajah Song Taozi tampak memucat. Amarah serta keterkejutan bercampur menjadi satu di wajahnya. Gerakan pembunuh andalannya kini diperlakukan seakan udara kosong. Hatinya mulai tenggelam ke dasar. Sementara Wusuwai kini mengendalikan pengadilan naga. Pengadilan naga melayang mendekat. Suara Wusuwai
lalu bergema dari dalam. Song Taozi, berlututlah dan memohon ampun. Dengan begitu maka aku akan mengampuni nyawamu. Ekspresi Song Taozi menjadi pucat pasi. Dia berteriak penuh kebencian. Jangan pernah bermimpi. Kau, manusia naga rendahan, berani mempermalukanku? Meski berada di ujung keputusasaan, Song Taozi tetap menolak untuk mundur. Tidak! Para immortal dari Istana Awan dan Angin berteriak. Mereka cemas. Di dalam pengadilan naga, Wu Shuai mendengar itu dan tertawa dingin. Niat membunuh meluap saat dia menggerakkan pengadilan naga untuk menghantam langsung ke depan. Song Taozi tidak sempat mengelak. Dia menjerit pilu sebelum tubuhnya dihancurkan oleh pengadilan naga. Song Taozi mati? Dia benar-benar membunuh Song Taozi. Apa dia ingin memicu perang? Seru salah seorang immortal. Yang lain menyahut, seorang manusia naga membunuh anggota ras manusia. Apa yang sebenarnya sedang dia rencanakan? Gelombang kemarahan meledak di mana-mana. Para manusia naga yang hadir menjadi pucat, sementara Huang Wei tampak tegang hingga nafasnya tertahan. Pada saat itu, pengadilan naga melayang megah di angkasa. Suara Wu Shuai menggema dingin dengan penuh tekanan. Diam. Pertarunganku dengan Song Taozi adalah pertarungan hidup dan mati. Hal ini telah diumumkan ke dunia jauh sebelum pertempuran dimulai. Jika ada yang keberatan, keluarlah dan hadapi aku sekarang. Seketika seluruh lingkungan jatuh dalam keheningan mutlak. Pada adegan berikutnya, di dalam alam mimpi, suasana kemudian berubah menjadi perayaan pesta. Ratusan meja tersusun rapi, dipenuhi dengan hidangan lezat dan arak yang harum. Tawa dan sorak-sorai memenuhi aula. Semua orang larut dalam kegembiraan. Sorotan perjamuan itu secara alami tertuju pada Wu Shuai yang duduk di kursi utama. "Selamat saudara Wu Shuai," ujar Huang Wei sambil mengangkat cangkir untuknya. Wajahnya berseri penuh dengan kekaguman. Setelah pertempuran ini, tidak akan ada yang berani lagi mempersoalkan Pulau Bunga Selatan. Istana Awan dan Angin bahkan kehilangan salah satu jenderal terkuat mereka. Wu Shuai menepuk bahu Huang Wei dan berkata, "Saudaraku, ini bukan semata-mata karena jasaku. Kontribusimu juga tidaklah kecil." Suara Huang Wei tercekat, matanya memerah. Lalu kemudian terdengar lagi suara lain. "Kak Shuai." Taikin mengangkat cangkirnya. Dengan suara yang tenang, dia berkata, "Pertempuran ini telah membuat namamu mengguncang dunia. Izinkan aku untuk mengucapkan selamat untukmu." "Terima kasih atas perhatianmu," jawab Wu Shuai lembut. Dia memahami kegelisahan yang tersembunyi di hati Taikin. Karena itu, dia dengan sengaja meninggikan suaranya, menatap seluruh aula dan berkata, "Pertarunganku dengan Song Taozi adalah pertarungan hidup dan mati. Hal ini telah diumumkan kepada dunia dan langit yang menjadi saksinya. Siapapun yang gugur harus menerima takdirnya. Song Taozi adalah lawan terhormat. Dia pantas memperoleh kemuliaan dengan mati di medan pertempuran."
Tatapan Wu Shuai lalu beralih ke arah utusan Istana Awan dan Angin. Aku berasumsi bahwa Istana Awan dan Angin tidak memiliki keberatan tentang masalah ini. Apakah aku benar? Istana Awan dan Angin hari ini memang mengirimkan seorang utusan. Dia adalah seorang immortal peringkat 6 biasa. Song Taozi telah tewas di tangan Wu Shuai dan Pulau Bunga Selatan pun jatuh sepenuhnya. Tapi demi menjaga reputasi sekte serta menunjukkan sikap berbesar hati, Istana Awan dan Angin tetap hadir di dalam perjamuan itu. Lalu, atas ucapan Wu Shuai, tentu itu membuat wajah dari utusan menjadi memerah. Sejenak dia tampak ragu, tapi akhirnya dia berdiri dan berkata, "Apakah Istana Awan dan Anginku adalah sebuah sekte kecil yang tidak menepati janji? Karena kesepakatan telah dibuat, kami tentu tidak akan mengingkarinya." Mendengar itu, Wu Shuai tertawa. "Baguslah kalau begitu. Maka sekarang silahkan duduk dan nikmatilah pestanya." Utusan itu menggertakkan gigi dan menahan amarah. Ingin rasanya dia meledak, namun di hadapan begitu banyak saksi, dia tidak bisa melakukannya. Demi nama sekte, dia hanya bisa kembali duduk. "Saudara Wu Shuai." Kemudian seorang immortal laki-laki berjubah panjang dan bermahkota melangkah maju. Dia berkata, "Aku, Guliang dari Laut Timur. Aku telah menyaksikan langsung bagaimana kamu menekan Song Taozi dengan kekuatan mutlak. Izinkan aku bersulang untukmu." Guliang tampak seperti seorang laki-laki paruh baya, tapi senyumnya memancarkan wibawa dari seorang tokoh besar. Hati Wu Shuai bergetar penuh kepuasan. Dalam hati dia berkata, "Pertempuran ini benar-benar mengguncang dunia. Bahkan immortal dari Laut Timur pun datang menghadiri jamuanku." Di tengah kebahagiaan Wu Shuai, tiba-tiba seorang penjaga pintu berteriak, "Tamu kehormatan, Nyonya Pavilion Kaligrafi telah tiba." Aula menjadi sedikit gempar. Nyonya Pavilion Kaligrafi adalah seorang immortal peringkat 8, dan hari ini dia datang menghadiri acara ini. Seperti yang kita ingat, Nyonya Pavilion Kaligrafi adalah ibu dari Su Jiuling, istri dari Wu Shuai saat ini. Dan sekarang dia pun tidak datang sendiri melainkan membawa putrinya. Setelah memasuki ruangan, Ibu Su Jiuling alias Nyonya Pavilion Kaligrafi tampak tersenyum tipis dan berkata, "Menantuku, selamat atas kemenanganmu." Hanya satu kalimat sederhana, tetapi ekspresi seluruh hadirin yang ada di sana seketika berubah. Wu Shuai pun bangkit sambil tersenyum. "Ibu mertua, istriku, aku telah menyiapkan tempat untuk kalian. Silahkan duduk." Di dalam hatinya, Wu Shuai pun sebenarnya terkejut. Sebagai seorang menantu, dia tentu mengirimkan undangan demi menjaga etika. Tapi, dia sama sekali tidak menyangka kalau mertuanya akan datang secara pribadi. Bahkan, dia juga membawa Su Jiuling bersamanya. Tidak berhenti di situ kejutan untuk Wu Shuai. Penjaga kembali berseru, "Tamu kehormatan, petapa semut hijau telah tiba." Kemudian, seorang immortal peringkat 8 memasuki ruangan itu. Dia adalah guru dari Wu Shuai.
Meskipun selama puluhan tahun terakhir mereka hampir tidak pernah bertemu ataupun berhubungan, tapi kali ini dia datang sendiri. Wu Shuai segera bangkit dan memberi salam. Murid memberi salam kepada guru. Petapa semut hijau mengangguk dan berkata, "Ya, aku datang hari ini untuk menemuimu. Aku bisa melihat auramu penuh dengan semangat. Tidak buruk." Wajah Wu Shuai pun dipenuhi kegembiraan yang tulus dan dia berkata, "Guru, silahkan duduk." Pengaruh dan hasil dari pertempuran ini benar-benar jauh melampaui perhitungannya. Wu Shuai sangat gembira malam ini. Pesta pun berjalan dengan meriah. Lalu setelah pesta berakhir, Wu Shuai mengantar kedua immortal peringkat 8 itu pergi. Tapi sebelum meninggalkan tempat itu, Ibu Su Jiuling alias mertuanya dengan sengaja meninggalkan Su Jiuling di sana. "Kalian telah lama berpisah. Sudah sepatutnya kalian menghabiskan waktu bersama," katanya dengan tenang, namun memiliki makna yang dalam. Su Jiuling terdiam. Dia tidak menunjukkan ketidaksabaran seperti dia biasanya. Justru kini dia terlihat sangat pendiam. Setelah kedua immortal itu pergi, Wu Shuai lalu membawa istrinya masuk ke sebuah ruangan. "Istriku, beristirahatlah terlebih dahulu. Sekarang aku masih harus menyelesaikan beberapa urusan." Sikapnya tetap sopan, tapi seakan memberi jarak. Su Jiuling terdiam sejenak lalu mengangguk dengan patuh. "Tentu, pergilah suamiku, selesaikan pekerjaanmu." Setelah itu Wu Shuai pun meninggalkan ruangan. Sebenarnya dia tidak sibuk sama sekali. Dia kini pergi menemui Taikin. "Adik, aku datang." Mendengar suara Wu Shuai, Taikin kemudian berkata, "Aku pikir kamu tidak akan datang malam ini." Wu Shuai tersenyum dan dia berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak datang? Kamu harusnya tahu betapa pentingnya dirimu bagiku. Wanita itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutmu." Mendengar itu wajah Taikin pun berseri. Setelah beberapa waktu bersama, dia akhirnya bertanya dengan cemas, "Kak Shuai, kamu membunuh pilar utama Istana Awan dan Angin. Apakah kamu yakin kalau mereka akan benar-benar membiarkan ini berlalu begitu saja?" Wu Shuai mencibir, "Tentu saja tidak." Dia tampak menatap bulan dan kemudian berkata, "Tapi sekalipun mereka tidak membiarkan ini berlalu begitu saja, memangnya kenapa? Setelah perjamuan hari ini, aku akhirnya memahami satu kebenaran." "Kebenaran? Kebenaran apa?" tanya Taikin. "Kekuatan," jawab Wu Shuai, matanya berkilat dingin. "Di dunia ini hanya kekuatan yang menentukan segalanya. Menurutmu, kenapa petapa semut hijau dan wanita tua itu datang kemari hari ini?" "Tentu saja, mereka melakukan itu karena aku memiliki pengadilan naga. Walaupun aku masih peringkat 7, tetapi dengan rumahku ini, aku mampu bersaing dengan peringkat 8. Inilah fondasiku. Kini aku memenuhi syarat untuk berdiri sejajar dengan mereka." Istana Awan dan Angin pasti menyimpan dendam, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah karena keberadaan dari pengadilan nagaku. Selama aku memiliki kekuatan ini, tak ada yang perlu kutakuti.
Wu Shuai berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Aku pasti akan menjadi immortal peringkat 8. Aku juga akan meningkatkan pengadilan naga ke peringkat 8. Saat itu, aku ingin melihat siapa lagi yang berani merendahkanku." Kak Shuai. Taikin lalu menyandarkan kepalanya di dada Wu Shuai. Wu Shuai membelai rambut Taikin dengan lembut. "Aku akan memberimu kebahagiaan. Aku akan memberimu kehidupan yang baik." Saat ini, wanita tua itu masih menjadi penghalang. Tetapi ketika aku mencapai peringkat 8, aku pasti akan memberimu status yang semestinya. Taikin tersenyum tapi kemudian berbisik, "Aku tidak butuh status. Aku hanya ingin berada di sisimu." Kata-kata itu begitu romantis, tapi Wu Shuai menjawabnya pelan dengan tegas. "Tapi aku tidak puas. Aku ingin memiliki banyak anak bersamamu. Aku ingin kita menikmati kebahagiaan melihat keturunan kita tumbuh." Mendengar itu, wajah Taikin memerah. Apakah hari itu benar-benar akan datang? Dengan yakin Wu Shuai menjawab, "Tentu saja, itu pasti akan datang. Percayalah padaku." Wu Shuai memeluk Taikin dengan erat. Setelah malam itu, Wu Shuai tenggelam dalam sebuah mimpi yang indah. Dalam mimpinya itu, seluruh aspirasinya terwujud. Ia menjadi pemimpin tertinggi dari ras manusia naga. Kekuatan tempurnya mencapai puncak peringkat 8. Duklong akhirnya mengundurkan diri dan menyerahkan posisinya. Wu Shuai menguasai pengadilan naga dan memimpin manusia naga hidup dengan bebas. Mereka akhirnya berdiri setara dengan para manusia. Lalu, Wu Shuai juga memenjarakan Fan Ji. Dia lalu menyiksanya hingga mati di depan hadapan Su Jiuling. Setelah itu, dia berbalik menghadapi Su Jiuling sendiri. Tapi ibu Su Jiuling datang tepat waktu dan bertarung melawannya. Singkat cerita, akhirnya ibu Su Jiuling kalah dan dia memohon agar putrinya diselamatkan. Dia menawarkan diri sebagai bawahan dari Wu Shuai. Dengan banyak pertimbangan, Wu Shuai menyetujui itu. Su Jiuling dijadikan pelayan sementara, sedangkan ibu dari Su Jiuling mengabdikan diri kepadanya selamanya. Lalu, Wu Shuai mengangkat petapa semut hijau dan peri anggur sebagai tetua tertinggi eksternal dari ras manusia naga. Walaupun keduanya pada awalnya enggan, tapi kekuatan ras naga dan dominasi dari Wu Shuai memaksa mereka untuk tunduk. Tapi dari semua itu, hal yang paling membahagiakan bagi Wu Shuai adalah Taikin. Wu Shuai menjadikannya sebagai satu-satunya permaisuri naga. Mereka memiliki banyak anak, masing-masing berbakat luar biasa. Anak-anaknya bersinar seperti bintang di langit. Walaupun masih muda, masa depan mereka sudah sangat menjanjikan. Lalu, di keesokan paginya Wu Shuai terbangun dari mimpi itu. Tapi senyum masih terlihat di wajahnya. Ya, semua itu hanyalah mimpi. Mimpi setelah dia tidur bersama dengan Taikin. Kini, Wu Shuai sudah terbangun. Dia memandang Taikin yang masih terlelap di sampingnya. Lalu dengan lembut dia menyelimuti Taikin. Setelah itu Wu Shuai berjalan keluar ruangan dan kembali menjalankan tugasnya. Kematian Song Taozi bukan hanya mengangkat namanya, tetapi juga membangkitkan semangat dari seluruh ras manusia naga. Pengaruh Wu Shuai menyulut keberanian kolektif mereka. Dalam beberapa dekade berikutnya, konflik antara manusia naga dan manusia
meningkat tajam. Bentrokan terjadi semakin sering dan bahkan semakin brutal. Duklong akhirnya menyadari perubahan ini dan memanggil Wu Shuai. Wu Shuai datang, terbang ribuan li untuk memenuhi panggilan itu. Tapi yang menantinya hanyalah teguran keras. Dalam pandangan Duklong, Wu Shuai telah menjadi penyebab utama dari meningkatnya konflik antar dua ras. Lalu dia diperintahkan untuk mengumumkan kejahatannya secara terbuka, melepaskan kepemilikan Pulau Bunga Selatan, serta mengganti nama Pengadilan Naga menjadi Istana Naga. Wu Shuai tentu menolak dalam hatinya, namun dia tidak mampu melawan Duklong maupun Pengadilan Surgawi. Saat ini, kekuatan keduanya masih jauh di atasnya. Akhirnya dengan wajah muram dan amarah yang terpendam, Wu Shuai kembali ke Pulau Bunga Selatan dan menjalankan perintah itu walaupun enggan. Tak lama setelah itu Gu Liang datang berkunjung. Wu Shuai pertama kali bertemu Gu Liang pada saat perjamuan. Dalam beberapa dekade terakhir, Gu Liang kerap kali bekerja sama dengan manusia naga di Pulau Bunga Selatan. Oleh karena itu hubungan mereka pun menjadi harmonis dan saling menguntungkan. Gu Liang lalu berkata, "Wu Shuai, aku mendengar apa yang terjadi di Pulau Bunga Selatan. Kenapa kamu mengakui kejahatan itu? Apakah ada yang bisa kubantu?" Wu Shuai tampak menghela nafas panjang. "Gu Liang, saudaraku, semua ini adalah perintah leluhurku Duklong. Aku sama sekali tidak punya pilihan. Saat ini aku benar-benar tidak berdaya. Sejujurnya, saat membunuh Song Taozi, aku mengira bahwa itu adalah titik balik bagi kebangkitan ras manusia naga. Namun setelah puluhan tahun berlalu, aku justru seperti terjebak di dalam pasir hisap. Setiap langkah yang kuambil terasa berat. Tekanan bahkan terus datang dari segala arah." Gu Liang tersenyum dan berusaha menenangkan. "Jangan meremehkan dirimu. Aku menyaksikan semua usahamu selama ini. Jika bukan karena pengelolaanmu atas Pulau Bunga Selatan, kekuatan ras naga sudah lama dilahap oleh para pemangsa di luar sana. Lagi pula, lawanmu adalah 10 sekte kuno dan Pengadilan Surgawi." Wu Shuai terdiam lama. Amarah, frustasi, dan ketidakberdayaan bercampur di dalam dadanya. Dia akhirnya menghela nafas dalam dan menatap ke depan. Kebangkitan ras manusia naga lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Gu Liang tampak tenang dan dia berkata, "Selangkah demi selangkah itu adalah jalan yang tepat. Saat Pengadilan Surgawi dirintis dulu, bukankah mereka juga menghadapi situasi yang sama?" Wu Shuai menggeleng pelan. "Tapi dengan satu perintah dari leluhurku, puluhan bahkan ratusan tahun kerja kerasku lenyap begitu saja. Dunia ini memang berada di tangan manusia. Itulah arus besar yang tak terbendung." Gu Liang tersenyum tipis. "Tenang saja, aku punya satu metode. Ini bisa membantu menyelesaikan masalahmu." Wu Shuai terkejut. "Sungguh? Metode apa? Katakan padaku." Gu Liang berkata, "Masalah utamamu adalah moral dari ras manusia naga. Kamu dan Pulau Bunga Selatan adalah panji yang menyatukan mereka. Tapi Duklong ingin memusnahkan panji itu. Dia bisa melakukannya karena kamu terlalu lemah.
Tetapi bagaimana jika kamu naik ke peringkat 8 sekarang juga? Wu Shuai terkejut. Naik ke peringkat 8? Tentu saja aku menginginkan itu. Tapi menghadapi kesengsaraan terakhirku, itu tidaklah mudah. Bahkan dengan pengadilan naga pun, aku masih khawatir tidak bisa melewatinya. Guliang tertawa keras. Kekhawatiran itulah yang menahanmu. Kamu terlalu memikirkan Pulau Bunga Selatan dan seluruh ras manusia naga. Kamu kehilangan keberanianmu seperti dulu. Aura Guliang tiba-tiba berubah. Tekanan besar menyelimuti sekitar mereka. Aku di sini untuk membantumu. Aku akan membantumu melewati kesengsaraan terakhir dan menjadikanmu immortal peringkat 8 yang sejati. Aura Guliang melonjak dari peringkat 7 menjadi peringkat 8. Ternyata, selama ini Guliang adalah seorang immortal peringkat 8 yang menyamar. Wu Shuai sangat terkejut. Guliang? Tidak, senior? Guliang mengangkat tangannya dan menghentikan kata-kata Wu Shuai. Wu Shuai, mari kita tetap bicara seperti sahabat. Sebenarnya aku mendekatimu karena niatku sendiri. Benua Tengah menjadi terlalu kuat, sementara 4 wilayah lainnya terlalu lemah. Sebagai penguasa Laut Timur, aku tidak keberatan melihat konflik internal di Benua Tengah. Tapi itu bukan alasan utama membantuku. Guliang menatap Wu Shuai dengan serius dan melanjutkan kata-katanya. Aku benar-benar menghargai dan mengagumimu setelah aku mengenalmu. Aku merasa kita berdua sangatlah mirip. Wu Shuai pun diliputi kegembiraan. Selama bertahun-tahun aku telah mencari immortal peringkat 8 untuk membantuku melewati kesengsaraan terakhir. Namun, bahkan petapa semut hijau dan Nyonya Pavilion Kaligrafi terus menolakku dengan berbagai alasan. Kamu datang di saat yang begitu tepat. Aku Wu Shuai tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Singkatnya, adegan berikutnya dari alam mimpi itu adalah kesengsaraan terakhir dari Wu Shuai. Berkat bantuan langsung dari Guliang, kesengsaraan itu berhasil dilewati tanpa bahaya yang berarti. Dan Wu Shuai akhirnya melakukan terobosan. Dia kini menjadi immortal peringkat 8. Walaupun sebelumnya dia mematuhi perintah Duklong, mengakui kesalahan dan mundur, dan bahkan sempat menimbulkan kegelisahan besar di kalangan manusia naga, tetapi segalanya berubah ketika kabar terobosannya menyebar ke seluruh dunia. Arus dunia kembali berbalik. Moral dari ras manusia naga melonjak tajam, bahkan melampaui puncak sebelumnya. Wu Shuai menjadi immortal peringkat 8 kedua dalam sejarah ras manusia naga. Dia melampaui generasi ayahnya. Hanya Duklong yang masih berdiri di atas posisinya. Kini dengan tingkat kultivasi peringkat 8 sejati, Wu Shuai akhirnya dapat berbicara setara dengan petapa semut hijau dan wanita Pavilion Kaligrafi. Kemudian sikap Duklong terhadapnya pun mulai berubah. Dia tidak lagi memanggil Wu Shuai hanya untuk menegur dan memarahinya. Tekanan besar yang menyelimuti Pulau Bunga Selatan selama puluhan tahun seketika seolah tersapu bersih. Wu Shuai merasa seperti keluar dari pengepungan yang tak berujung. Gumamnya, pemandangan dari peringkat 8 benar-benar berbeda. Mulai hari ini, aku juga merupakan eksistensi puncak di dunia immortal. Wu Shuai semakin berterima kasih kepada Guliang. Hubungan dan kerjasama mereka pun kian mendalam. Guliang
mulai mengungkap banyak rahasia besar. Salah satunya, saat Guliang berkata, pondasi sejati dari pengadilan surgawi adalah Gunasip. Dalam sejarah, dua demon venerable pernah menyerang pengadilan surgawi. Tapi, kenapa mereka gagal? Semua terjadi karena mereka tidak mampu menghancurkan Gunasip. Selain itu, akibat asimilasi dari Yang Mulia konstelasi bintang, pondasi pengadilan surgawi semakin tidak tergoyahkan. Tapi sejatinya, asimilasi itu juga membuat kehendak surga murka. Kehendak surga sejak awal menuntut keseimbangan, tetapi umat manusia berkembang tanpa batas. Ini bertentangan dengan kehendak surga itu sendiri. Berkat informasi dari Guliang, Wu Shuai mempelajari banyak hal yang bahkan sebelumnya tidak pernah ia ketahui. Meski dia tinggal di benua tengah dan menjabat sebagai tetua tertinggi dari salah satu 10 sekte kuno, tapi rahasia dari inti pengadilan surgawi selalu berada di luar jangkauannya. Wu Shuai, kata Guliang, jika kamu benar-benar ingin memimpin kebangkitan ras manusia naga, menjadi ahli peringkat 8 saja tidak cukup. Bahkan jika kau memiliki beberapa ku immortal peringkat 8 sekaligus, itu tetap tidak akan menggoyahkan pondasi pengadilan surgawi. Mereka memiliki jauh lebih banyak eksistensi peringkat 8 dari yang kau bayangkan. Jika suatu hari ras manusia naga benar-benar melampaui batas toleransi mereka, pengadilan surgawi pasti akan bertindak. Bukankah mereka selalu berkata, mereka yang bukan ras kami, hatinya pasti berbeda? Ucapan itu membuat Wu Shuai termenung. Dia lalu kemudian meminta nasihat. Guliang menjelaskan, kebangkitan manusia naga adalah peristiwa besar. Karena itu, kalau kau ingin kebangkitan itu tetap berjaya, kau harus menargetkan sumber dari segalanya. Wu Shuai memutar otaknya. Sumber? Apakah maksudmu adalah Gunasip? Gu itu dijaga ketat oleh pengadilan surgawi. Terlalu sulit untuk mendekatinya. Dengan mata bersinar Guliang berkata, sulit bukan berarti mustahil. Terlebih sekarang, kita berada di era yang punya peluang terbaik di sepanjang sejarah. Wu Shuai tergerak. Tunggu, apakah maksudmu adalah Yang Mulia Iblis Teratai Merah? Benar, kata Guliang. Pengadilan surgawi awalnya ingin menjadikan Teratai Merah sebagai venerable dari jalan lurus. Tapi dia malah memilih jalan yang berbeda dan berbalik menentang mereka. Duklong, leluhurmu. Dia sibuk menanganinya hingga melonggarkan kendalinya atas ras manusia naga. Dalam hal ini, kamu justru perlu berterima kasih pada Teratai Merah. Wu Shuai mengerutkan kening. Artinya kita akan meminjam kekuatannya, bukan? Itu memang ide yang bagus, tetapi bagaimana cara menghubunginya? Dia adalah orang yang sangat misterius. Guliang berkata, kita tidak bisa menemukan cara untuk menghubunginya secara langsung. Dan bahkan sekalipun kalau kita bertemu, dia mungkin akan menolak atau malah menghancurkan kita di saat itu juga. Bagaimanapun, Teratai Merah tetaplah immortal manusia. Melihat ras lain yang mencoba menghancurkan pengadilan surgawi, tentu dia tidak akan rela. Wu Shuai mengerutkan kening. Lantas bagaimana caranya? Guliang berkata, Teratai Merah ingin menghidupkan kembali keluarga dan orang-orang yang dia cintai. Itu berarti dia harus melawan kehendak surga dan menentang Gunasip. Konflik ini tidak bisa didamaikan.
Jadi cepat atau lambat, teratai merah pasti akan menyerang pengadilan surgawi dan berusaha menghancurkan Gu Nasib. Wu Shuai mulai memahami alur pembicaraan ini. Dan di saat itulah kita bergerak. Gu Liang pun tersenyum. Ketika teratai merah menyerang pengadilan surgawi, kita akan bergerak. Lantas kapan itu terjadi? Tanya Wu Shuai. Gu Liang menjawab jujur, aku tidak tahu. Bisa bertahun-tahun lagi, atau bisa juga besok. Wu Shuai mengerti atas perumpamaan itu dan dia berkata, baiklah, artinya mulai sekarang kita harus mendekati pengadilan surgawi. Kita perlu masuk lebih dalam, mengumpulkan informasi dan mengintip rahasia terdalam mereka. Saat teratai merah menyerang, maka kita akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri Gu Nasib, kata Wu Shuai dengan tegas. Setelah pertemuannya dengan Gu Liang, Wu Shuai lalu mengubah strateginya. Dia menahan diri, menyembunyikan taringnya dan tak lagi bertindak gegabah seperti dulu. Wu Shuai mulai mendekati pengadilan surgawi dan 10 sekte kuno. Melihat sikapnya, banyak manusia naga yang tidak bisa memahami apa yang dia lakukan. Sekarang, Wu Shuai tampak menunjukkan penyesalannya. Dia bahkan berusaha meredam konflik. Oleh karena sikapnya itu, perlahan dia memperoleh simpati dan dukungan dari 10 sekte kuno. Dia sengaja mendekat ke pengadilan surgawi dan mencoba mencari celah untuk menggali informasi. Bahkan, dia tak ragu menyumbangkan sumber daya untuk membantu pembangunan rumah Gu dari pengadilan surgawi. Lalu, saat ada konflik antara manusia naga dan manusia, dia memilih untuk menekan bangsanya sendiri demi melindungi kepentingan manusia. Hal itu terus berulang selama 100 tahun. Wu Shuai memperoleh beberapa hasil, tetapi pengadilan surgawi tetap tidak sepenuhnya mempercayainya. Ada batasan yang jelas bahwa dia belum bisa menyentuh pengadilan surgawi. Di tengah kegelisahan itu, Wu Shuai kembali menemui Gu Liang. Apa yang harus kulakukan sekarang? Gu Liang dengan tenang menjawab, kau adalah manusia naga. Di mata pengadilan surgawi, kau tetaplah ras varian yang rendah. Mereka tidak akan pernah benar-benar percaya padamu. Satu-satunya celah adalah Duklong. Kita harus menargetkannya. Tapi bagaimana cara mendapatkan kepercayaannya? Kesan yang dia punya terhadapku sangat buruk, kata Wu Shuai sambil tersenyum pahit. Gu Liang menatapnya lurus dan berkata, ini akan bergantung pada seberapa jauh kau sanggup berkorban. Wu Shuai tampak tidak ragu dan berkata, demi ras manusia naga, apapun yang dibutuhkan akan kulakukan. Gu Liang mengangguk dan berkata, bagus, karena hanya orang sepertimu yang mampu melakukan hal besar. Rencana Gu Liang pun disampaikan, tetapi seiring berjalannya waktu, wajah Wu Shuai menjadi dingin. Kenapa? Karena harga yang diminta adalah Huang Wei, orang yang sudah ia anggap sebagai saudaranya. Gu Liang mendesak, semua orang tahu kedekatan kalian. Ciptakan situasi di mana kau harus memilih. Jika kau berdiri di pihak manusia dan mengorbankan Huang Wei, maka Duklong pasti akan mengubah pandangannya terhadapmu. Wu Shuai menggertakkan gigi. Tapi kau memintaku membunuh jenderalku yang paling setia, orang yang paling percaya padaku. Gu Liang berkata, jika Huang Wei tahu tujuannya,
dia pasti rela mati. Bukankah begitu? Itu memang benar, tapi jika Huang Wei tahu tujuanmu, dia pasti rela mati. Wu Shuai terdiam lama. Aku mengenalnya. Jika dia tahu bahwa ini demi masa depan ras kami, dia akan tersenyum dan menerima itu. Ya, itulah yang akan dia lakukan. Tapi justru karena itu dia tidak boleh tahu. Rencana ini terlalu penting. Bahkan meski dia mati, dia masih bisa diselidiki. Jadi jangan katakan itu padanya. Semakin sedikit orang yang tahu akan semakin aman. Wu Shuai memejamkan mata. Dia butuh setengah tahun untuk memutuskannya. Dan akhirnya, Wu Shuai memilih ras di atas individu. Dia dan Guli yang lalu menyusun jebakan. Mereka menciptakan konflik, membunuh seorang immortal manusia lalu mengarahkan bukti-bukti itu kepada Huang Wei. Peristiwa itu mengguncang benua tengah. Huang Wei tentu menolak. Pada awalnya Wu Shuai juga membelanya. Tapi bukti demi bukti terungkap. Tekanan publik semakin meningkat. Akhirnya, demi menegakkan keadilan, Wu Shuai menjatuhkan hukuman mati kepada Huang Wei. Kemarahan ras manusia naga tentu meledak. Banyak yang kemudian meninggalkan Pulau Bunga Selatan. Tapi 10 sekte kuno memuji keputusan Wu Shuai tanpa henti. Bahkan Duklong gembira ketika mendengar kabar itu. Dia menganggap bahwa Wu Shuai telah matang dan dia senang melihat perkembangan Wu Shuai. Sejak saat itulah kepercayaan Duklong pada Wu Shuai terbuka. Sayangnya, di dalam hati, Wu Shuai merasakan kehampaan. Kata-kata terakhir Huang Wei terukir di dalam jiwanya. Saudaraku, aku tidak pernah menyesal mengikutimu sekalipun. Jika kamu ingin mengeksekusiku, alasan apapun pasti akan kuterima. Tapi, aku tidak melakukan ini. Hati-hatilah, mereka ingin memotong sayapmu sedikit demi sedikit. Kamu pernah berbicara tentang masa depan dari ras manusia naga. Kalau hari ini aku harus mati, tolong lanjutkan mimpi itu. Karena tanpamu, ras kita tak punya harapan. Huang Wei berlutut. Air matanya jatuh ke lantai di penjara yang dingin. Setiap kalimat yang ia ucapkan seperti pisau yang mengiris jantung Wu Shuai. Ada saat ketika Wu Shuai hampir runtuh. Dia hampir berlutut dan mengakui semuanya. Tapi pada akhirnya dia menahan diri. Dia mendengus dan berkata, Huang Wei, kamu melakukan kejahatan besar dan masih menyangkalnya. Aku merasa aku telah salah mempercayaimu. Di tengah kalimat suaranya bergetar. Air mata Wu Shuai mengalir tidak bisa ditahan. Dia bahkan tidak berani menatap Huang Wei. Dia akhirnya berbalik dan pergi. Saudaraku, tolong jangan lupakan cita-cita dari ras manusia naga. Huang Wei berteriak dari balik jeruji. Setelah itu Wu Shuai melangkah lebih cepat. Bahkan tidak lagi berjalan. Dia melarikan diri. Pada hari berikutnya, banyak immortal datang menyaksikan eksekusi itu. Tetapi Wu Shuai tidak hadir. Malam itu, Wu Shuai bermimpi. Dalam mimpinya, Huang Wei berdiri di hadapannya, menunjuk dengan sorot mata tajam dan memarahinya tanpa ampun. Di sana Wu Shuai tidak lagi menyembunyikan apapun. Dia mengungkapkan seluruh kebenaran. Dan setelah mendengar itu, Huang Wei tertegun. Air matanya jatuh dan dia berlutut, lalu berkata dengan suara bergetar, Saudaraku, kamu menanggung semuanya sendirian. Aku justru menyalahkanmu. Demi ras manusia naga, kamu memikul dosa dan pengorbanan sebesar ini. Jika memang begitu,
kematianku sama sekali tidak berarti. Jangan menyalahkan dirimu. Aku rela. Wu Shuai segera mengangkatnya dan menepuk bahunya erat. Saudaraku, terima kasih karena kamu bisa mengerti. Setelah itu Wu Shuai terbangun. Perasaannya menjadi jauh lebih lega. Seakan Wu Shuai bisa mengampuni sebagian dari dirinya. Tapi meski begitu, air mata terus mengalir tak terbendung. Itu adalah hari di mana Wu Shuai memiliki penyesalan yang paling dalam di dalam hidupnya. Kisah Wu Shuai masih akan terus berlanjut dan kita akan sambung di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye.